warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan saya Siska Damayanti, nomor NIM 8776260072. Saya Yusuf Alfred dengan NIM 87762527. Saya Umi Kalsum dengan NIM 8776247003. Saya Jenny Adesa dengan NIM 8776269097. Saya Rodotul Heria dengan NIM 87762492. Saya Restiana dengan NIM 8775-25823. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada video kali ini kami akan melakukan praktik IPA mengenai sifat-sifat cahaya. Cahaya merupakan salah satu bentuk energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa cahaya, manusia tidak dapat melihat benda-benda di sekitarnya. Cahaya berasal dari berbagai sumber seperti matahari, lampu, api lilin, dan senter. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering memanfaatkan sifat cahaya. Misalnya pada kaca spion kendaraan, lampu senter, kaca pembesar, cermin rumah, dan berbagai alat lainnya. Oleh karena itu, pada praktik ini kami akan membuktikan beberapa sifat cahaya melalui percobaan sederhana. Tujuan dari praktik ini adalah mengetahui bahwa cahaya merambat lurus, mengetahui bahwa cahaya dapat dipantulkan, memahami sifat bayangan pada cermin datar, memahami sifat bayangan pada cermin cembung, dan memahami sifat bayangan pada cermin cekung. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan pada praktik kali ini yaitu cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, lampu senter, lilin, layar atau tabir kertas, kertas putih, dan celah cahaya. Sebelum memulai praktik, kami memastikan semua alat berada dalam kondisi baik agar percobaan dapat berjalan lancar. Percobaan pertama, cahaya merambat lurus. Pada percobaan pertama, kami akan membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Alat yang digunakan adalah lampu senter, celah cahaya, dan layar kertas putih. Langkah pertama, kami menyusun beberapa celah cahaya dalam posisi sejajar. Setelah itu, lampu senter dinyalakan dan diarahkan menuju celah-celah tersebut. Ketika semua celah berada pada posisi lurus, cahaya dari senter dapat melewati seluruh celah dan terlihat jelas pada layar kertas putih. Sekarang kami mencoba menggeser salah satu celah sedikit ke samping. Setelah posisi celah tidak sejajar, cahaya tidak dapat melewati semua lubang dan cahaya pada layar menjadi hilang. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya hanya dapat bergerak melalui jalur yang lurus. Mengapa cahaya dapat merambat lurus? Karena cahaya bergerak dalam garis lurus ketika melewati medium yang sama, misalnya udara. Contoh sifat cahaya merambat lurus dalam kehidupan sehari-hari yaitu cahaya matahari yang masuk melalui ventilasi rumah, sorot lampu kendaraan pada malam hari, dan cahaya senter yang diarahkan ke depan. Dari percobaan pertama ini, dapat disimpulkan bahwa cahaya merambat lurus. Percobaan kedua, cahaya dapat dipantulkan oleh cermin datar. Pada percobaan kedua, kami akan membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Alat yang digunakan yaitu lampu senter, cermin datar, dan kertas putih. Pertama, lampu senter diarahkan ke permukaan cermin datar. Setelah mengenai cermin, cahaya dipantulkan menuju kertas putih. Pantulan cahaya terlihat jelas pada permukaan kertas. Saat posisi cermin diubah, arah pantulan cahaya juga ikut berubah. Hal ini membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Selanjutnya, kami mencoba mengamati bayangan pada cermin datar. Bayangan yang dihasilkan cermin datar memiliki beberapa sifat, yaitu bayangan tegak, ukurannya sama besar dengan benda asli, jarak bayangan sama dengan jarak benda terhadap cermin, dan bayangan bersifat maya atau tidak dapat ditangkap layar. Cermin datar banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya cermin kamar mandi, cermin lemari, kaca salon, dan kaca di ruang latihan tari. Pada percobaan ini, kami juga mengetahui bahwa permukaan cermin yang licin dan mengkilap membantu memantulkan cahaya dengan baik.
Dari percobaan kedua, dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat dipantulkan oleh cermin datar. Percobaan ketiga, sifat cahaya pada cermin cembung. Habak, pada percobaan ketiga, kami menggunakan cermin cembung dan lampu senter. Cermin cembung memiliki bentuk melengkung ke arah luar. Lampu senter diarahkan ke permukaan cermin cembung. Setelah dipantulkan, cahaya terlihat menyebar ke berbagai arah. Kemudian kami mencoba mengamati bayangan benda pada cermin cembung. Bayangan yang dihasilkan tampak lebih kecil dari benda aslinya, tegak, dan bersifat maya. Karena pantulan cahaya menyebar luas, cermin cembung dapat memperluas bidang pandang. Itulah sebabnya cermin cembung digunakan pada kaca spion kendaraan, cermin di tikungan jalan, dan beberapa sistem keamanan toko. Dengan bidang pandang yang luas, pengendara dapat melihat area yang lebih besar di belakang kendaraan. Namun, karena bayangannya lebih kecil, benda yang terlihat di cermin cembung tampak lebih jauh daripada keadaan sebenarnya. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa cermin cembung memantulkan cahaya menyebar dan menghasilkan bayangan yang lebih kecil. Percobaan keempat, sifat cahaya pada cermin cekung. Pada percobaan berikutnya, kami menggunakan cermin cekung, lilin, dan layar atau tabir kertas. Cermin cekung memiliki bentuk melengkung ke dalam. Pertama, lilin dinyalakan lalu diletakkan di depan cermin cekung. Setelah itu, layar kertas diletakkan di depan cermin untuk menangkap bayangan lilin. Saat layar digeser perlahan, terlihat bayangan lilin pada layar. Bayangan tampak nyata dan terbalik. Ketika posisi layar tepat, bayangan terlihat lebih jelas dan kadang tampak lebih besar daripada benda aslinya. Hal ini menunjukkan bahwa cermin cekung dapat mengumpulkan dan memusatkan cahaya pada satu titik fokus. Karena sifat tersebut, cermin cekung dimanfaatkan pada reflektor lampu senter, lampu mobil, lampu panggung, dan alat-alat tertentu yang membutuhkan cahaya terpusat. Selain itu, cermin cekung juga dapat digunakan sebagai kaca pembesar jika benda diletakkan dekat dengan titik fokus. Pada percobaan ini, kami harus berhati-hati karena menggunakan api lilin. Keselamatan saat praktik sangat penting agar percobaan berjalan aman. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa cermin cekung dapat memusatkan cahaya dan menghasilkan bayangan nyata. Pembahasan: dari seluruh percobaan yang telah dilakukan, kami dapat memahami bahwa cahaya memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya sifat pemantulan cahaya, manusia tidak dapat menggunakan cermin atau kaca spion. Tanpa sifat cahaya merambat lurus, lampu kendaraan dan senter tidak dapat menerangi jalan dengan baik. Selain itu, penggunaan berbagai jenis cermin juga sangat membantu aktivitas manusia. Cermin datar membantu manusia melihat bayangan asli dengan ukuran yang sama. Cermin cembung membantu memperluas penglihatan sehingga lebih aman digunakan pada kendaraan. Sedangkan cermin cekung membantu memusatkan cahaya agar lebih terang. Melalui praktik sederhana ini, kami menjadi lebih memahami bahwa ilmu IPA sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kesimpulan, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, kami memperoleh beberapa kesimpulan, yaitu berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, kami memperoleh beberapa kesimpulan, yaitu cahaya merambat lurus. Cahaya dapat dipantulkan. Cermin datar menghasilkan bayangan yang sama besar dengan benda aslinya. Cermin cembung menghasilkan bayangan lebih kecil dan memperluas bidang pandang. Cermin cekung dapat memusatkan cahaya dan menghasilkan bayangan nyata. Demikian praktik IPA tentang sifat-sifat cahaya yang dapat kami sampaikan. Semoga praktik ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman kita mengenai sifat cahaya dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penjelasan maupun pelaksanaan praktik. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.